Hai guys, welcome back. I'm Rausan dari program studi Teknik Informatika Strata 1. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya membangun karakter leadership di masa muda. Nah, kita sudah mendatangkan narasumber yang merupakan seorang presiden mahasiswa atau ketua BEM dari kampus kita Stikom Uyalinda Kupang. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita perkenalan dulu nih. Halo Kak. Hai, baik, langsung saja ya Kak. Iya. Perkenalkan, saya Alfonsa Maria Deliguari Wini Srikandi Timorko Besi. Saya biasa dipanggil Wini. Saat ini saya semester 7 dan saya dari program studi Teknik Informatika Strata 1. Oke, jadi teman-teman sudah kenalkan dengan Kak Wini. Oke, jadi kita langsung saja ke pertanyaan pertama kali ya. Nah, pertanyaan pertama nih, sebenarnya BEM itu apa sih dan perannya di kampus itu seperti apa? BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa itu organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat sekolah tinggi atau universitas. Kemudian tadi perannya ya. Yeah. Kalau peran BEM sendiri itu sebagai jembatan penghubung antara mahasiswa dan juga pihak kampus. BEM ini berfungsi sebagai jembatan penghubung antara mahasiswa dan juga pihak lembaga. Oh, jadi kalau misalkan kayak waktu kita SMA nih, Iya. itu kayak di OSIS gitu kan? Iya, betul sekali. Oh, di OSIS. Oh, ya. Kakak sini sendiri disebut dengan presiden mahasiswa. Nah, leadership atau jiwa kepemimpinan yang kakak pahami sendiri itu seperti apa? Menurut saya leadership itu kemampuan seseorang untuk bisa memimpin. Tidak hanya memimpin, tetapi dia juga bisa memotivasi dan juga bisa mempengaruhi orang lain. Ya, memotivasi ya. Nah, Siap. apa yang memotivasi kakak untuk menjadi seorang presiden mahasiswa atau ketua BEM? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Yang memotivasi saya itu sebenarnya saya ingin menginspirasi banyak orang kalau perempuan itu juga bisa memimpin. Zaman sekarang perempuan itu tidak kalah hebatnya dengan laki-laki. Perempuan ini tidak lagi menjadi kaum terbelakang dengan stereotip-stereotip lama yang mengekang. Mungkin dari saya seperti itu. Wow, keren. Nah, berbicara tentang kepemimpinan nih, dari yang saya tanyakan ke teman-teman saya, mereka tuh banyak yang takut menjadi pemimpin karena merasa minder ketika berhadapan di depan orang banyak, kayak public speaking. Nah, dan di sisi lain mereka juga belum siap untuk menerima kritik. Nah, cara kakak sendiri mengatasi kondisi tersebut gimana kalau kita boleh tahu? Jadi cara saya mengatasi kondisi tersebut ini dengan menjauhkan orang-orang yang bikin kita minder dan juga mencoba bergaul dengan orang-orang positif. Kedengarannya memang seperti gampang, namun hal ini memang tidak mudah dilakukan. Kenapa tuh Kak? Karena salah gaul ini bisa menjadi penyebab rasa minder yang paling lumrah. Karena misalkan kalau kita bergaul dengan orang yang hobinya kritik kan, kalau kita bergaul dengan orang yang hobinya kritik, kita akan merasa bahwa diri kita itu tidak ada apa-apanya begitu. Jadi kita harus mencoba untuk menjauh dari orang-orang yang seperti itu. Dan jika kita sudah menjauh dan mendekatkan diri dengan orang-orang yang positif, tentunya pasti rasa percaya diri ada. Nah, jika sudah ada rasa percaya diri, maka tidak ada lagi ketakutan untuk menjadi seorang pemimpin. Seperti itu. Jadi intinya di lingkungan saja kan? Iya, betul sekali. Lingkungan. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Kakak sebagai mahasiswa IT yang merangkap sebagai presiden mahasiswa, pasti jadwalnya padat nih, ya kan? Begitulah. Nah, tolong kasih tips untuk memanage waktu ala kakak dong. Oke, jadi tips manajemen waktu ala presiden mahasiswa ya. Siap. Jadi tips saya itu simple saja. Saya melakukan refleksi sebelum tidur malam. Evaluasi. Jadi refleksi itu saat malam itu saya melakukan evaluasi kegiatan harian
dan juga saya merencanakan kegiatan yang mau dilakukan esok hari dengan cara saya membuat list dan juga saya membuat alarm tentunya yang sudah sesuai dengan keterangan di handphone saya. Wow, keren. Nah, gitu ya. Oke, berbicara tentang kepemimpinan lagi nih. By the way, idola kakak di bidang kepemimpinan itu siapa sih? Idola saya itu Raden Ajeng Kartini. Wow, Raden Ajeng Kartini. Siap. Kenapa tuh? Karena Raden Ajeng Kartini ini sudah memperjuangkan emansipasi perempuan. Beliau itu sangat keren guys. Jadi dia sudah mendirikan sekolah khusus untuk kaum perempuan. Dan juga beliau ini dia mengubah pemikiran orang-orang bahwa perempuan itu tidak hanya di dapur. Yang hebat dari beliau adalah dia berhasil menyamakan kedudukan pria dan wanita. Itu sangat keren sih dan patut diidolakan. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung wawancara kali ini, Kak. Ada pertanyaan terakhir. Pesan untuk anak muda nih, anak muda di Indonesia, apa sih, Kak? Oke, jadi pesan saya untuk teman-teman anak muda di Indonesia, singkat saja, jadilah pemimpin untuk diri sendiri sebelum teman-teman menjadi pemimpin untuk orang lain. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada narasumber yang udah meluangkan waktu. Terima kasih banyak. Nah, saya Rausan, saya pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye.